Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Maria dan Marta, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah mendengar ungkapan ini? Ora et labora, berdoa dan bekerja. Artinya, ungkapan ini merupakan petuah tua yang perlu diingatkan kembali kepada setiap orang Kristen agar mereka tidak sibuk mencari uang, tetapi juga giat mencari Tuhan. Perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara hidup doa dan hidup karya. Gereja membutuhkan kehadiran sosok-sosok seperti Marta dan Maria dalam karya penggembalaannya. Saya mau bertanya kepadamu, mengapa Tuhan Yesus berkata kepada Marta seperti ini? "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Marta adalah kakak Maria. Dia merasa bertanggung jawab untuk menjamu tamu istimewa mereka. Jadi, ia sibuk di dapur untuk menjamu Yesus. Mengapa Maria tidak membantunya? Bukankah itu sesuatu yang wajar? Namun, jawaban Yesus sungguh di luar dugaan. Dan Marta tidak menjawab apa-apa terhadap pandangan Tuhan Yesus itu, bukan? Saudara-saudari terkasih, saya menemukan, dan tentu saja Anda, bahwa dalam karya pastoral dan pelayanan gereja ada dua sisi yang sama kuatnya untuk diperhatikan. Ada yang terlibat dalam seksi liturgi dan juga ada yang terlibat dalam karya pelayanan kasih dan biasanya disebut seksi konsumsi. Bahkan di tingkat yang paling kecil di lingkungan gereja, doa ibadat sabda atau pertemuan doa rutin di lingkungan terkecil gereja, mereka yang rumahnya menjadi tempat pertemuan disibukkan dengan mempersiapkan piranti untuk ibadat dan mempersiapkan konsumsi yang disuguhkan setelah pertemuan berlangsung. Dan tidak jarang perhatian pada konsumsi menyita banyak waktu dan tenaga serta biaya dibanding yang lainnya. Sementara ada juga kelompok orang Katolik yang tidak peduli atau memperhatikan soal konsumsi. Yang penting berkumpul dan berdoa.
aktivitas berkumpul dan berdoa itu jauh lebih penting. Tapi ada orang yang berkata, masa tamu yang hadir tidak dijamu? Bukankah kita sudah biasa menjamu tamu yang berkunjung ke rumah kita? Saudara-saudari terkasih, apa yang dialami oleh Marta atas kunjungan Yesus ke rumah mereka adalah sesuatu yang normal dan biasa. Sebagai tuan rumah yang baik, Marta ingin memberikan penyambutan dan penghormatan yang terbaik. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Tetapi, mengapa Tuhan Yesus menegur tindakan Marta itu? Mengapa Maria disebut sudah memilih bagian terbaik? Saya ingin mengajak kita menemukan nilai luhur firman Yesus hari ini, bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa itu? Maria memilih mendengarkan Yesus, bukankah menemani tamu yang datang itu? Menyambutnya dengan kehangatan merupakan hal terpenting. Biasanya tamu yang berkunjung pun berkata, "Gak usah repot ya Bu." Namun faktanya tuan rumah yang baik tetap menyuguhkan sesuatu untuk menyambut tamunya itu. Jadi, apa yang dilakukan oleh Marta atau Maria merupakan tindakan yang lumrah dan wajar. Tuhan Yesus hanya mau memberikan penekanan khusus bahwa pilihan Maria adalah yang terbaik. Artinya apa? Mendahulukan, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita yang utama. Memuliakan Tuhan adalah hal lain yang bukan tidak penting, melainkan bisa disusulkan kemudian. Tuhan itu memiliki semuanya, dan Dia tidak memerlukan pujian kita, tetapi Dia mau kita mendengarkan firman-Nya dan meresapkannya di dalam hati. Yang utama dan harus menjadi prioritas adalah Tuhan yang berfirman, dan harus didengarkan apa yang menjadi kehendak-Nya. Itulah yang dilakukan oleh Maria, dan itu adalah yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa karya pelayanan gereja dewasa ini sangat beragam dan sangat diperlukan. Namun, selalu diingatkan supaya kita mendapatkan sumber kekuatan dan daya inspirasi dari firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan atau sabda Tuhan Yesus harus menjadi konsumsi pertama kita, agar kita dibimbing dan dituntun serta diarahkan sedemikian rupa oleh tuntunan Roh Kudus, agar memahami kehendak Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kasih dengan bijaksana dan benar. Ora atau berdoa atau mendengarkan kehendak Tuhan seyogianya menjadi sumber dan daya yang menggerakkan kita untuk labora atau berkarya atau melayani dan melakukan tindakan kasih. Jadi,
pilihan mendengarkan Yesus yang dilakukan oleh Maria seyogianya menjadi kerinduan setiap orang beriman. Dari dan oleh firman Tuhan, kita dimampukan untuk melakukan pelayanan yang sempurna karena sesuai dengan kehendak Allah. Jangan terlalu khawatir dan cemas. Tuhan akan membantu dan memudahkan segala karya kasih dan pelayanan kita karena kita bersandar dan mengandalkan Dia. Apakah aku sudah mendahulukan mendengarkan firman Tuhan dalam pelayananku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami telinga dan hati yang baik untuk mendengarkan putra-Mu. Biarkanlah hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus, agar memahami kehendak-Mu dalam hidup kami untuk bisa mengasihi demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.